warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang SMA Islam An-Nizam, yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan saya Pak Andi Darmadi, guru bahasa Indonesia SMA Islam An-Nizam. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kita melanjutkan materi kita setelah pada pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang bagaimana menganalisis surat struktur ataupun bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini pada pertemuan yang kedua kita akan berbicara tentang penulisan huruf dan kata. Ini dijadikan sebagai dasar dalam menentukan mana penulisan huruf, kata, bahkan tanda baca ya dalam suatu surat resmi, khususnya yang kita pelajari adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk di buku itu di bagian D nya, kalau di buku paket ada di halaman 21 bagian D, yaitu menentukan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Di sini ada 4 hal yang biasanya terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Pertama, ketepatan pemilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf, dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Kita akan coba bahas satu persatu. Insya Allah dalam pertemuan ini kita mulai dari ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Di sini ya, kita akan mulai ini. Kita akan upayakan. Nah, sebenarnya materinya ini cukup banyak ya. Cukup banyak, dan kita pada pertemuan ini akan membahas tentang ejaan dulu. Nanti kalau sempat kita akan bergeser ke tanda baca. Baik, ejaan itu terdiri dari penulisan huruf, penulisan kata, dan punktuasi atau tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya pembahasan ejaan itu ada 3 itu. Ada 3. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu penulisan huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Yang melambangkan bunyi bahasa. Nah, jenis huruf itu dibagi 2 ya, ada huruf kapital, ada huruf miring. Atau kalau anak-anak ingin lebih jelas tentang ejaan ini bisa membeli bukunya. Kalau dulu itu judul bukunya Ejaan yang Disempurnakan atau EYD, tetapi kalau sekarang itu sudah diperbaiki, jadi namanya itu PUEBI. Apa itu PUEBI? Namanya PUEBI ya. PUEBI ya. Apa itu PUEBI? Kalau dulu itu EYD ya. Ini sama ini. Kalau EYD itu kan ejaan yang disempurnakan. Kalau PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu yang bukunya itu sudah banyak beredar di toko-toko buku. Silahkan Ananda miliki dan beli atau pinjam di perpustakaan. Tapi di perpustakaan itu biasanya bukunya masih EYD, nggak masalah. Nah, yang jadi pembahasan kita kali ini hanya pengantarnya saja ya, hanya sekelumit saja ya, atau sedikit saja. Nah, kalau untuk mendalaminya
untuk mendalaminya tentang ejaan ini, silahkan anak-anak baca bukunya itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Nak ya. Nah, kita mulai dari sudah saya sampaikan bahwa ejaan itu dibagi 3, diantaranya adalah penulisan huruf. Nah, penulisan huruf itu dibagi 2. Ada huruf kapital, ada huruf miring. Nah, huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar. Ya, kapan digunakan huruf besar itu? Ya, kapan dia tidak digunakan. Kemudian huruf miring juga begitu. Kapan kita harus menulis dengan huruf miring, kapan kita menulis tidak dengan huruf miring. Jadi maksudnya huruf miring itu diketik dengan miring gitu ya. Kenapa dia diketik miring? Itu tentu saja ada alasannya. Paling tidak ada 4 alasannya. Tapi nanti kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan huruf kapital dulu. Kapan huruf kapital itu ditulis? Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Ya, baik itu kalimat berita, ya, kalimat berita. Ini kan kalimat berita ini yang pertama ini. Kami menggunakan barang produksi dalam negeri. Kenapa dia kalimat berita? Karena diakhiri dengan tanda titik. Ini menunjukkan ini adalah kalimat berita. Ya, kalimat berita. Nah, di awalnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, jadi nanti dalam menulis surat resmi pun untuk mengawali kalimat ataupun paragraf di bagian isi surat itu juga menggunakan huruf kapital. Dalam kalimat berita, kalimat tanya maupun kalimat perintah. Ini ada 3 jenis kalimat. Baik kalimat berita, ya, kalimat tanya maupun kalimat perintah. Atau kalimat seru karena diakhiri dengan tanda seru, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sementara kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Masing-masing itu diawali dengan huruf kapital. Ya, itu fungsi huruf kapital yang pertama. Yang kedua, fungsi huruf kapital yang kedua adalah digunakan untuk huruf pertama petikan langsung. Huruf pertama petikan langsung. Contohnya apa? Ya, kalau adik bertanya, A-nya sudah pasti besar karena awal kalimat. Nah, petikan langsungnya ini yang di garis bawah ini. Ada kata, kapan kita ke Taman Safari. K-nya itu besar. Taman Safari kenapa besar? Ini menyatakan tempat, ya. Begitu juga dengan ini, jaga dirimu baik-baik. Huruf Z-nya dibesarkan karena dia awal petikan langsung. Tanda petikan langsung atau ya kalau itu kan ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Itu yang menandakan itu ditandai dengan tanda kutip. Ya, tanda kutip ini. Itu menyatakan dia kutipan langsung atau petikan langsung. Ya, kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip. Ada dalam bahasa Inggris itu disebut dengan direct speech. Jadi itu tandanya ya. Kalau petikan langsung itu menggunakan tanda kutip, dan sebelum memulai kalimatnya itu digunakan huruf kapital. Dan huruf kapital digunakan untuk apa lagi? Untuk ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, seperti yang terdapat pada contoh di slide. Nanti anak-anak bisa melihat sendiri karena slide ini juga nanti akan Bapak bagikan melalui WA ya. Iya. Kemudian untuk apa lagi? Huruf pertama unsur nama, gelar, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, itu seperti contohnya Haji Agus Salim. Hanya besar, kalau nama orang udah pasti besar, diawali dengan huruf kapital. Agus hanya besar, Salimnya besar. Imam Syafi'i, imam. Ya, itu merupakan gelar keagamaan, imam. I-nya besar. Kemudian Nabi juga, N-nya besar. Raden juga gelar keturunan ataupun gelar kebangsawaan.
itu juga menggunakan huruf kapital. Baik, berikutnya huruf pertama nama jabatan dan pangkat. Dan pangkat sebagai pengganti nama orang, instansi, atau nama tempat. Ya. Misalnya Presiden Yudhoyono, P-nya besar. Menteri Pertahanan, nah itu jabatannya kan Menteri Pertahanan, maka M-nya besar, P-nya juga besar. Gubernur Bali, G-nya besar. Profesor Supomo, P-nya juga besar. Sekretaris Jenderal, S-nya besar, J-nya besar. Deplu ini adalah akronim Departemen Luar Negeri, akronim itu ya. Nanti akan kita pelajari apa itu akronim. Nah, tetapi kalau dia baik itu nama tempat maupun jabatan, maksudnya nama jabatan tapi tidak diikuti oleh nama orang atau nama tempat, maka nama jabatan itu tidak besar. Jadi hati-hati ya anak-anak ya. Kalau dia tidak diikuti oleh nama orang dan nama tempat, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital pada jabatan itu, karena nanti bisa saja itu menjebak. Misalnya contohnya, misal ada kalimat An-Nizam ya dikunjungi ya presiden. Nah, hanya sampai situ saja kalimatnya, presiden. Nah, hanya sampai sini saja, maka P-nya kecil. Kenapa? Karena dia tidak diikuti oleh nama orang dan nama tempat. Nah, nama orang tidak diikuti oleh nama orang, ya. Kemudian nama tempat, ya, jabatannya tidak diikuti oleh nama orang dan nama tempat. Jadi P-nya besar. Tetapi kalau dia diikuti oleh misalnya Presiden Jokowi, maka P-nya juga ikut besar. Nah, bisa dipahami ya. Atau Presiden Republik Indonesia, maka P-nya besar. Tapi kalau tidak ada nama orang, nama tempatnya, dia tetap kecil. Baik, berikutnya huruf kapital digunakan huruf pertama unsur-unsur nama orang. Nah, itu udah pasti ya. Albar Maulana ya kan. Misalnya kalau ada namanya itu Golib Parisa, maka G-nya besar, F-nya juga besar. Atau namanya Jikri Mahendra, Z-nya juga besar, M-nya juga besar gitu. Gampang ya kalau ini. Baik, kita putar lagi. Baik, kita kembali. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk awal nama bangsa atau huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa dan bahasa. Seperti contoh yang ada di slide. Dalam hal ini bangsa Indonesia, I-nya besar. Suku Melayu, M-nya besar. Bahasa Spanyol, S-nya besar. Gampang ya, gampang. Tetapi ini kadang juga menjebak juga, ya. Misalnya nama kalau dikatakan misalnya contoh ya, kita buat contohnya, misal ada jambu Thailand. Nah, itu kan nama bangsa kan Thailand, tetapi dia sudah berubah, bukan lagi menjadi nama bangsa, tapi sudah menjadi salah satu jenis tumbuhan atau tanaman. Dalam hal ini adalah jambu, maka dia Thailandnya itu tidak perlu dibesarkan. Nah, beda dengan tadi itu, misalnya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Misalnya kalimat satunya, saya orang Indonesia. I-nya besar atau kecil? I-nya besar. Iya, karena dia masih menyatakan asal atau tempat kita, masih nama suatu bangsa. Tetapi kalau dia seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kalimat kedua,
ya, saya membeli, ya, saya membeli jambu Thailand, maka tulisan jambu Thailand itu tidak besar, kecil, ya, Thailandnya kecil. Tidak T besar, ya, tidak menggunakan T besar. Kenapa? Karena pada penulisan jambu ini, ya, ini sudah bukan lagi menunjukkan suatu tempat atau bangsa, tetapi dia sudah menjadi jenis. Menjadi jenis. Begitu dia. Ya, salah satu jenis jadi jambu. Ya, ada jambu biji, jambu mente, ada jambu Thailand gitu. Maka dia tidak perlu dibesarkan tulisan Thailand. Ya, karena jebakan soalnya itu berada di situ. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. Misalnya tahun Masehi, M-nya besarkan. Tahun Saka, ya kan? Tahun Hijriyah, ya, hanya besar. Bulan November, N-nya besar. Hari Jumat, Z-nya besar. Hari Raya Idul Fitri, misalnya, R-nya besar. I-nya besar. F-nya juga besar. Perang Diponegoro, peristiwa sejarah, juga dibesarkan di Ponorogo. Nama perangnya Perang Padri. Di mana itu Perang Padri? Ya, di Sumatera Barat. P-nya juga besar. Oke, berikutnya huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama khas dalam geografi. Ya, itu sudah jelas, ya. Sumatera Utara, S-nya besar. U-nya besar. Gunung Semeru atau Gunung Sibaya, G-nya besar, S-nya juga besar. Danau Toba, itu nama geografi. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama negara, nama lembaga resmi, pemerintahan, dan dokumen resmi, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat, M-nya besar, P-nya besar, R-nya besar. Undang-undang Dasar, U-nya besar, D-nya juga besar, dokumen resmi. Oke, sudah jelas, ya. Kemudian huruf pertama semua kata dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Nah, ini yang biasanya masuk dalam surat lamaran apabila kita melamar pekerjaan yang sumbernya itu berasal dari surat kabar, harian, majalah, dan seterusnya. Nah, penulisannya itu harus dibesarkan. Ya, kalau judul buku udah pasti lah, mesti seperti yang dicontoh itu. Idrus, ya, dalam contoh ini kan, Idrus menulis buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Ya, meskipun dia dari itu adalah preposisi, ya, dari ini kan preposisi, tapi dia tetap harus dibesarkan karena dia judul buku. Ya, jadi judul buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Oh, bukan, harus dimiringkan. Nah, ini sebenarnya dari ini, ya, ke ini kecil, ya, karena kata depan. Ya, di dan ke itu kecil. Ya. Dan itu kata hubung dan juga kecil. Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Ya, jadi biar jangan bingung, nanti saya beli penjelasannya. Dia agen surat kabar, ya, surat pembaharuan. Nah, itu nama harian, ya, suara pembaharuan. S-nya besar, P-nya juga besar. Ia menulis makalah fungsi persuasif dalam bahasa iklan media elektronik. Nah, itu kalau makalah. Nah, kalau harian dah jelas, ya, surat kabar juga jelas, ya. Misalnya berdasarkan surat kabar yang atau harian atau sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian. Nah, gitu kan, kalau di lowongan pekerjaan gitu kan.
maka hariannya apa? Itu harus dibesarkan. Waspada misalnya. Selain dibesarkan juga dimiringkan penulisan waspadanya. Penulisan waspadanya selain dibesarkan juga dimiringkan. Nah, untuk kaidah penulisan judul itu juga sebenarnya harus dimiringkan. Misalnya judul bukunya itu seperti yang di sini. Nah, ini harusnya dimiringkan juga ini. Nulisnya miring. Nah, ini kan judul buku. Bacalah buku dari Api Maria ke jalan lain ke Roma. Kemudian majalah bahasa dan sastra. Judul buku, majalah, ya kan. Surat kabar itu penulisannya seharusnya dimiringkan. Dan sesuai dengan kaidah huruf besar dan kecil, bahwa selain kata hubung dan kata depan itu semuanya besar. Makanya di, ke, dan itu penulisannya tetap kecil karena dia dan itu kata hubung, di, ke itu kata depan gitu ya. Kemudian yang berikutnya huruf kapital setiap unsur bentuk ulang sempurna digunakan untuk badan atau lembaga, ya, pemerintahan, ya, nama instansi dan seterusnya, itu juga menggunakan huruf kapital. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, itu juga instansi kan, yayasan. Nah, jadi dia menggunakan huruf kapital. Baik, huruf kapital juga digunakan untuk menunjuk hubungan kekerabatan. Nah, misalnya apa? Bapak. Apakah Bapak sudah makan? Nah, gitu. Sapaan lah gitu, unsur sapaan. Surat saudara sudah saya terima. Para ibu mengunjungi Ibu Febiola. Nah, jadi para ibu yang pertama itu kenapa kecil? Karena dia tidak mengandung unsur sapaan atau kekerabatan. Sedangkan ibu yang kedua itu besar karena dia mengandung unsur sapaan. Sama dengan misalnya ibu guru, ibu lurah misalnya, ibu presiden gitu ya. Nah, itu mengandung unsur sapaan. Kemudian huruf kapital digunakan huruf pertama singkatan nama, gelar, pangkat dan jabatan. Misalnya doktor, ya kan, D-nya besar. Kemudian yang kedua MM, magister manajemen, dan seterusnya. Kemudian huruf kapital juga digunakan huruf pertama kata ganti Anda. Jadi kalau Anda itu A-nya itu besar, ditulis dengan huruf kapital. Apakah kegemaran Anda? Makanya A-nya besar, gitu ya. Baik, huruf miring. Nah, ini saya sampaikan tadi, ada juga teorinya. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Nah, ini tadi saya sampaikan contoh. Misalnya majalah Prisma, tabloid Nova, surat kabar Kompas. Selain diawali dengan huruf kapital, dia juga tulisannya harus dimiringkan. Gitu ya. Berfungsi huruf miring yang kedua yaitu untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya kita memberi penekanan kepada satu huruf. Huruf pertama kata Allah adalah A misalnya. Maka A itu dimiringkan. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Wah, itu juga bagian kata bagian kata yang perlu kita tegaskan, jadi kita miringkan. Bab ini tidak membicarakan tulisan huruf kapital. Tidak. Nah, itu yang kita. Kalau itu ingin kita tekankan atau kita tegaskan, itu bisa dibuat miring. Huruf miring juga digunakan untuk karya atau kata ilmiah ataupun ungkapan asing, kecuali sudah disesuaikan ejaannya atau sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata ilmiahnya padi itu apa ya? Orija sativa, ya kan? Nah, itu penulisan Orija sativa kita miringkan. Kemudian kalau ada ungkapan asing, misalnya divide et impera, pecah belah dulu baru dikuasai. Divide, penulisan divide et impera itu harus dimiringkan. Gampang enak ya. Kemudian
Baik, untuk surat lamaran pekerjaan biasanya yang sering keluar adalah ini kan, harian. Ya, berdasarkan sehubungan dengan iklan yang dimuat di surat kabar. Nah, gitu. Jadi penulisannya harus seperti itu. Miring dan diawali dengan huruf kapital. Baik. Nah, kemudian penulisan kata. Kata itu apa? Adalah kumpulan huruf yang memiliki makna tertentu. Nah, penulisan kata itu ada kata dasar, ada kata turunan. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia, ya, waktunya masih ada mungkin ya. Itu sangat gampang untuk dipelajari, ya. Ya, anak-anaknya sangat mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dalam gramatikalnya atau pembentukannya atau grammarnya itu sebenarnya hanya terdiri dari kata dasar dan kata turunan. Kata dasar dan kata turunan. Nah, untuk memperjelas ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita akan masuk bentuk penulisan kata yang biasanya itu ada dalam surat lamaran pekerjaan juga, yaitu apa? Singkatan dan akronim. Jadi Ananda harus bisa membedakan mana singkatan, mana akronim. Ya kan? Kalau misalnya ada kata SMA. SMA itu apa? Singkatan atau akronim? Iya, SMA itu singkatan, ya. Kalau akronim itu misalnya contohnya apa? Akronim itu bahasa sederhananya adalah singkatan juga, tetapi dia bisa diperlakukan seperti kata. Bisa seperti kata. Misalnya, saya tadi pagi kena tilang. Nah, tilang itu seolah-olah itu adalah kata, padahal itu bukan kata. Tetapi apa? Dia kepanjangannya adalah bukti pelanggaran. Atau kata COVID lah, COVID, ya kan? Sekarang COVID itu akronim. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah itu kan kata, tapi sebenarnya itu akronim. Karena apa? Dia ada kepanjangannya, coronavirus disease, ya kan? Nah, coronavirus disease. Maka disingkat dengan COVID. Menjadi akronim dia. Nah, jadi sudah tahu bedanya ya. Jadi kalau singkatan ada singkatan biasa, ada singkatan umum, ada singkatan ukuran. Nah, ukuran ini maksudnya satuan ya. Ada milimeter ya kan? Itu singkatan. mm, ml, mililiter ya. Itu sentimeter, SCM kan, kilometer, km, singkatan. Sementara kalau akronim ini ya, dia seperti kata. Sudah menjadi kata dia. Bahkan kita nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah singkatan. Pemilu misalnya kan. Pemilu itu kan pemilihan umum. Melakukan pemilu gitu ya. Nah, itu sebenarnya akronim. Nah, akronim misalnya kalau yang terhormat Kepsek, kepala sekolah, itu akronim juga. Jabatan juga sering disebut Kapolres, Kapoltabes, Wapres, itu akronim. Kalau lembaga bisa juga akronim, bisa. Misalnya apa? Unimed, Universitas Negeri Medan, itu akronim. Pokoknya dia bisa dieja seperti kata, padahal dia singkatan, tapi seolah-olah dia membentuk kata yang baru. Itu perbedaan singkatan dan akronim. Mungkin pertemuan kita kali ini kita bahas dulu ini ya nak ya, karena saya pikir ada juga nanti tanda baca nanti saya kirimkan slide-nya karena itu ada di kuis. Kemudian selebihnya apa yang kita pelajari ini juga ada di kuisnya.
ada di post testnya maksud saya. Nah, jadi kalau kita bahas semua sepertinya waktunya tidak cukup karena durasi juga ya Naya. Tetapi pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ini lagi, khususnya di bagian penulisan kata dan tanda baca tadi ya. Walaupun nanti bisa slide-nya bisa Ananda pelajari tentang tanda baca itu, karena ada juga nanti soalnya tentang tanda baca. Jadi saya kirimkan. Demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Kita akan perdalam lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Tetap belajar, tetap sehat, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam An-Nizam, SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.